نحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بأفضله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ إيصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق وتبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Dan adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah membicarakan kepada kita akan yang namanya pembahasan yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Ini adalah asal yang kelima daripada pembahagian yang kedua, atau bisa kita katakan ini sebenarnya adalah asal yang ke-15 daripada asal yang ke-15, dasar yang ke-15 daripada 40 dasar agama. Itu sekarang adalah membaca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang sangatlah penting di dalam agama kita. Jadi pantas saja termasuk daripada apa? Daripada asal, daripada dasar. Memang sesuatu yang terhitung menjadi pokok daripada kehidupan kita seorang muslim. Yang mana beliau pada ini bab menjelaskan bagi kita bahwasanya bagi pembacaan Al-Quran di sana ada adab-adab yang zahir, dan di sana juga nanti ada rahasia-rahasia yang batin. Yang mana kemarin beliau sudah mengatakan kepada kita bahwasanya adab yang zahir itu ada 3. Pertama, kemarin yang sudah pernah kita baca bahwasanya kita itu adab yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan penuh kehormatan dan pembesaran bagi Al-Quran. Ketika ada di dalam hati namanya pembesaran bagi Al-Quran, maka itu menyebabkan nanti secara zahir kita juga akan membesarkan. Perlu hati kita untuk membesarkan, maka setelah itu zahir kita juga akan membesarkan. Tapi sebenarnya yang kita membesarkan dulu secara zahir ya. Secara zahir kita besarkan, maka itu nanti akan mempengaruhi secara batin. Tapi sebenarnya ya memang itu batin mempengaruhi kepada zahir, dan zahir sebenarnya juga mempengaruhi ke batin, ya kan, sama aja. Jadi ketika kita mempunyai penghormatan secara zahir bagi Al-Quran, ini nanti akan mempengaruhi hati kita untuk menghormati Al-Quran. Dan sebelumnya sebenarnya kan penghormatan kita secara zahir kepada Al-Quran itu pun sebenarnya kan didasarkan ada sedikit daripada bibit pembesaran bagi Al-Quran. Maka dari itulah kita mulai berusaha untuk membesarkan Al-Quran.
Jadi sebenarnya asal sesuatu itu memang dari bibit yang Allah taruh di dalam hati kita. Ada Allah taruh di dalam hati kita pengen membesarkan Al-Quran. Setelah ada ini bibit di dalam hati kita, maka kita berusaha secara zahir untuk membesarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Ketika secara zahir kita sekarang mengagungkan Al-Quran, maka akan tumbuh itu bibit yang di dalam hati. Akan semakin kuat pembesaran kita bagi Al-Quran. Yang mana seperti kita ketahui, para sahabat mereka itu sangatlah membesarkan akan Al-Quran, sangatlah mencintai akan Al-Quran. Mereka jadikan malam hari waktu mereka untuk membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Dan di siang hari mereka praktekkan akan itu Al-Quran di siang hari. Bagaimana kehidupan mereka berjalan atas tata cara Al-Quran. Semua para sahabat mereka sangatlah mencintai Al-Quran, yang mana Allah nampakkan diantaranya pada sahabat yang bernama Ikrimah. Ikrimah itu kan yang kita tahu anak daripada Abu Jahal. Tapi ketika masuk cahaya keimanan di dalam hatinya, maka itu cahaya keimanan menjadikan dia sosok yang luar biasa, menjadikan dia itu sosok yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan kalau Ikrimah itu kadang-kadang memegang akan Al-Quran, maka dia itu akan mencium Al-Quran dan menaruh itu Al-Quran di dadanya, dan dia mengatakan kalamu Rabbi, ini adalah perkataan Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhanku. Sampai dia kadang-kadang pingsan disebabkan itu. Jadi sangat luar biasa pengagungan para sahabat bagi yang namanya Al-Quran. Nah, jadi ketika kita mengagungkan akan yang namanya agama kita mengagungkan akan yang namanya Al-Quran, kita mengagungkan akan syariat-syariat Islam, kita mengagungkan akan yang namanya ilmu agama. Ini yang kita lakukan daripada pengagungan itu menyebabkan orang lain mengagungkan kita. Tapi seandainya kita punya ilmu, kita enggak agungkan ilmu yang kita miliki, kita enggak memuliakan ilmu yang kita miliki, kita memandang bahwasanya harta lebih mulia daripada ilmu misalnya, atau seseorang menganggap bahwasanya harta lebih mulia daripada apa yang dia dapatkan daripada pemahaman Al-Quran atau sebagainya. Nah, ketika seseorang gak ada di dalam hatinya pembesaran, gak ada pembesaran bagi agama di dalam hatinya, maka dia itu gak akan dihormati. Jadi kita yang lebih dulu harus menghormati daripada ilmu yang kita pelajari. Kita menghormati pahaman-pahaman daripada Al-Quran yang kita pelajari. Kita hormati itu. Bagaimana kita hormati? Kita jangan sampai dikarenakan dunia kita merendah kepada orang-orang ahli dunia. Misalnya ada orang ulama, tapi dia sangat tunduk kepada orang kaya. Kenapa dia sangat tunduk? Karena kekayaan orang lain. Sama ada kan sekarang maknanya seakan-akan dia memandang bahwasanya harta yang dimiliki si fulan itu lebih berharga daripada ilmunya. Sekarang dia sendiri sebenarnya merendahkan ilmunya sendiri. Kalau dia sendiri merendahkan akan ilmunya, maka nggak ada orang lain yang memuliakan dia. Maka dari kiranya itu kadang-kadang kita lihat ada sebagian ulama, ya kan banyak ulama, ada yang ilmunya banyak banget, ada yang terkurang, tapi yang terkurang ini yang kurang ilmunya sedikit tapi lebih dimuliakan. Kenapa? Karena ini lebih memuliakan untuk ilmu, lebih memuliakan ilmu, maka pembesaran orang kepada dia lebih. Sampai-sampai diceritakan ada pernah Habib Ali Jufri, kalau kalian kenalkan Habib Ali Jufri, pada suatu hari beliau hadir, dan kalau nggak salah ketika itu ada seorang pejabat besar. Wallahu alam apakah ini pemimpin negara atau seorang perdana menteri besar mungkin. Nah, ketika datangnya Habib Ali Jufri di sebuah majelis, itu sebelum beliau datang sudah banyak ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang lebih terkenal dalam keilmuan dibandingkan beliau, yang lebih sepuh dibandingkan beliau. Ketika itu banyaknya ulama, adanya seorang pejabat yang ternama ini, maka para ulama semuanya pada tunduk, seakan-akan
menjaga diri mereka di hadapan ini pejabat besar. Dan ini pejabat besar ya sikapnya, adabnya ya biasa aja sama mereka para ulama. Tapi ketika datangnya Habib Ali Jufri, maka semuanya pada diri, dan ini juga pejabat juga menghormati akan Habib Ali Jufri. Bahkan menghadap kepada Habib Ali Jufri melebihi daripada ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain yang lebih alim, lebih sepuh banyak. Tapi ini pejabat tinggi lebih menghadap kepada Habib Ali Jufri, lebih menghormati kepada Habib Ali Jufri. Seakan-akan yang lain itu gak ada lagi sudah. Yang dipandang pejabat besar ini hanya Habib Ali Jufri. Maka salah satu ulama itu yang mungkinnya belum bersih lagi kan ya manusia, ya kan? Ada satu yang di samping pejabat itu sangat marah, sampai dikatakan ya mukanya memerah, saking marahnya dia. Yang gak seneng kok ini orang muda ya mungkinnya kurang, kalau dibandingkan mereka yang mungkin mereka merasa kurang ilmu dibandingkan mereka, kok malah ini yang lebih dimuliakan. Setelah itu dijawab Habib Ali Jufri bahwasanya apa? Jikalau kalian muliakan akan ilmu yang ada pada kalian, maka kalian akan dimuliakan. Tapi karena kalian seakan-akan lebih memuliakan keduniaan, maka yang kurang juga kemuliaan yang kalian dapat. Jadi seseorang ketika dia itu memuliakan apa yang dia miliki daripada ilmu, maka dia itu akan dihormati. Tapi kalau merendah kepada para pejabat, kepada orang kaya dikarenakan apa jabatan mereka, dikarenakan kekayaan mereka, seakan-akan dia itu merendahkan ilmu yang dia miliki, ini sudah apa enggak akan mendapatkan kemuliaan. Jadi apa kita yang lebih dulu memuliakan ilmu yang kita miliki sebelum orang lain memuliakan kita. Kalau kita nggak bisa memuliakan diri kita sendiri, orang lain nggak akan ada yang memuliakan kita. Kita yang harus memuliakan diri kita sendiri. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita adab yang kedua daripada adab-adab yang zahir pada pembacaan Al-Quran. Kata beliau, asani yang kedua, anta tasyawwaf, bahwa engkau mencari-cari kesempatan, mengintai-ngintai kesempatan, mencari-cari kesempatan fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu-waktu. Nah, mengintai-ngintai apa? Mengintai-ngintai ila aqsa darajatil fadli fih, kepada mendapatkan sepaling tinggi, kepada mendapatkan sepaling tinggi darajatil fadli, derajat daripada kelebihan, derajat daripada keutamaan, derajat daripada fadilah fihi, padanya membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, ya kan? Nah, akan tetapi kan yang namanya waktu itu nanti ada waktu itu beda-beda. Waktu itu beda-beda. Nah, kata beliau kita itu harus mempunyai harus apa, mengintai-ngintai, atau bisa kita katakan apa, kita itu mempunyai keinginan cari-cari waktu yang mana dengan kita membaca Al-Quran pada itu waktu kita bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi daripada fadilah, daripada keutamaan. Itu bagaimana caranya kita mendapatkan sepaling tinggi derajat fadilah? Wadzalika, dan yang demikian itu bi an taqra'ahu, dengan bahwa taqra'ahu, engkau membaca akannya Al-Quran fi salati, pada ketika salat, qa'iman, dalam keadaan berdiri, khususan lebih-lebih fil masjid, pada masjid, wabil laili, dan di waktu malam. Jadi ini yang paling bagus kita membaca Al-Quran ketika kita bangun salat, di dalam masjid, dan di malam hari. Jadi gak mesti hafal juga, ya kan? Gak mesti hafal. Kalau kita gak hafal Quran ya bawa mushaf, bawa Al-Quran. Selesai baca Fatihah, baca Quran. Itu pahalanya gede. Kadang-kadang kita kan ya kira untuk orang hafal aja, enggak mesti. Kalau kita nggak hafal, bawa Qurannya, bawa Qurannya. Yang penting kita nggak gerak lebih daripada, yang penting kita nggak gerak 3 kali atau lebih.
ya kan? Kalau gerakan 3 kali kan nanti membatalkan. Kalau gerakan 3 kali yang besar itu kan membatalkan. Tapi kalau gerakan kurang daripada 3 kali atau gerakan anggota yang kecil aja, gerakan jari, itu kan nggak masalah. Nah, jadi kita ambil kesempatan di malam hari ketika sholat, ketika kita bangun setelah membaca Fatihah, kita baca Al-Quran. Itu yang paling afdol. Li'annal qalba, kenapa kita membacanya begitu di malam hari? Li'annal qalba, karena bahwasannya hati fil laili, di malam hari, asfa, lebih tenang. Hati di malam hari asfa, lebih tenang. Kenapa jadi hati lebih tenang? Li'annahu, karena bahwasannya hati di malam hari afrahu, lebih kosong. Afrahu, lebih kosong. Maksud lebih kosong artinya apa? Artinya lebih bisa fokus dan meresapi bagi apa yang terjadi di sekitarnya. Sama ada yang sekitarnya daripada bacaan Al-Quran, dia bisa meresapi. Atau yang dilakukan sekarang sholat, dia akan lebih meresapi daripada sholatnya. Lebih kosong artinya apa? Dia bisa lebih fokus, bisa meresapi apa yang dia lakukan daripada pembacaan Al-Quran dan daripada sholat. Fa innaka, maka bahwasanya engkau, wa in khalauta, dan sekalipun engkau itu bersunyi, bin nahari, di malam hari, fataraddudul khalqi, maka berbolak-baliknya para makhluk, wa harakatuhum, dan gerakan mereka, fi ashghalihim, wa harakatuhum, dan gerakan mereka, atau kita artikan aktivitas mereka fi ashghalihim, pada kerjaan-kerjaan mereka, itu semua tuharrik batinak, menggerakkan akan batin engkau, mempengaruhi akan batin engkau. Wa tushghiluka, dan menyibukkan engkau, artinya apa? Menghalangi engkau. Menyibukkan, atau kita bisa artikan apa? Menghalangi engkau. Atau bisa kita artikan apa juga? Mengganggu engkau. Antadabburihi, daripada mentadabburi Al-Quran, daripada memahami Al-Quran. Jadi kata beliau, yang namanya malam hari itu beda. Yang namanya malam hari beda sama siang. Kalau kita misalnya di siang hari di kamar aja, kan bersunyi itu kan. Kalau tak engkau bersunyi aja, misalnya kita di siang hari di kamar aja sendirian. Nah, sekalipun kita di siang hari bersunyi, itu tetap gak seperti malam hari. Karena ada orang lewat, orang bolak-baliknya manusia, dan aktivitas manusia yang di sekitar kita itu akan mempengaruhi daripada hati kita. Akan mempengaruhi. Mungkin ada kita dengar suara sendal orang lewat, ini siapa nih? Kan ada mempengaruhi hati. Ada suara kendaraan, siapa nih? Ya kan, ada mempengaruhi, pasti ada sesuatu itu mempengaruhi kita. Nah, jadi itu semuanya nanti akan sedikit menghalangi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Akan sedikit menghalangi kita daripada mentadabburi Al-Quran. Tapi kalau malam hari, ya kan, sangkaan yang lebih besar kan orang pada tidur sudah. Jam 2 malam atau jam 3 malam seseorang bangun tengah malam, dia ibadat. Ya kan sudah, ya, nggak ada kepedulian yang banyak kepada yang sekitarnya. Dia sekarang akan lebih peduli kepada apa yang dihadapannya daripada Al-Quran, apa yang sekarang dia lakukan daripada salat. Bisa lebih fokus. Adapun seseorang sekalipun dia itu di siang hari itu sendirian, tetap itu mempengaruhi. Khususan lebih-lebih lagi, in kunta, jikalau adalah engkau tatawaqqa'u, memperkirakan, antutlab, bahwasanya engkau akan dituntut, bisyughlin, dengan pekerjaan, minal ashghal, daripada macam-macam pekerjaan. Kita di kamar sendirian,
Tapi kata kita ini kira-kira nanti ada datang si fulan, si anu atau si anu nyurihin kita ini atau minta bantuan ini atau apa ada tugas ini, tugas itu, ya kan? Itu semua apa akan mempengaruhi hati kita. Yang nggak ada tugas aja, yang nggak ada tugasnya aja, dia sendirian di kamar, nggak ada tugas, nggak ada orang yang pengen minta bantuan sama dia. Ini juga terpengaruh dengan yang namanya siang hari. Apalagi yang memang dia tuh sudah tahu dia itu nanti mungkin ada yang menchat dia, ada yang apa minta bantuan dia, ada yang misalnya ngajakin dia kemana, itu pasti berpengaruh kepada dia. Jadi apa yang paling bagus ya malam hari kita ambil kesempatan untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran. Tapi di siang hari ya tetap kita hiasin juga siang hari dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau malam yang lebih lagi ya lebih banyak lagi. Lebih khusus lagi apa ketika kita sholat. Wa kaifa ma qara'tahu walau mubtadi'an min ghairi taharatin fala yakhlu 'anil fadli. Wa kaifa ma dan bagaimanapun qara'tahu engkau membaca akannya Al-Qur'an walau mubtadi'an dan sekalipun dalam keadaan berbaring min ghairi taharatin tanpa kesucian daripada hadas. Ini sekalipun kita baca kata beliau berbaring, rebahan aja baca Quran dan dia dalam keadaan rebahan. Gimana bisa baca Quran dalam rebahan? Ya mungkin hafal, ya kan? Atau mungkin dia tidur di tembok ada surah Yasin, kadang-kadang kan ada. Sekarang kan surah Yasin bisa dipajang. Nah sambil dia berebahan dia baca surah Yasin. Nah bagaimana? Kadang-kadang mungkin dia tanpa wudhu. Nah itu kata beliau fala yakhlu, maka itu tidak kosong anil fadli daripada keutamaan, daripada fadilah, gak kosong daripada pahala bahasa kita. Ini lebih baik, pasti ini lebih afdol dibandingkan kita nganggur, bahasanya kan lebih afdol dibandingkan kita nganggur. Baca Quran mana bagus kita nganggur, berabahan nganggur aja gak ada kerjaan, atau kita sambil baca Quran? Ya pasti lebih bagus baca Al-Quran sekalipun rebahan. Tapi yang tadi dimaksud beliau baca Al-Quran dalam keadaan sholat, dalam keadaan berwudu, itu artinya apa? Tambahan untuk keutamaan yang lebih lagi, ya kan? Tapi asal fadilah, asal keutamaan itu sudah hasil aja dengan kita menyibukkan diri kita dengan baca Al-Quran sekalipun dalam keadaan rebahan, sekalipun dalam keadaan tanpa wudu, tetap aja hasil daripada keutamaan, daripada pahala bahasanya. Fa inna Allah Ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala asna memuji alal jami, atas semuanya. Atas artinya atas semua kalangan, ya artinya kan sama ada orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk atau berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, atau orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan rebahan, sama aja semuanya apa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Artinya maksud kita sama dalam artian apa? Sama-sama mendapatkan pujian, bukan sama-sama mendapatkan keunggulan. Ya keunggulan mereka berbeda, tapi sama-sama apa? Mendapatkan pujian. Nah dari situ kan seperti yang biasanya kita paham apa? Nabi dikatakan apa? Ya manusia seperti kita. Artinya manusia ya, beliau manusia juga, kita manusia, beliau manusia juga. Tapi sekalipun beliau itu sama kita manusia, tapi basyarun lakal basyar, manusia enggak seperti manusia yang lain. Jadi ada kesamaan, ya kesamaan kita sama Nabi sama-sama manusia. Tapi bukan berarti sama itu berarti sama dalam segala hal, sama dalam keadaan manusianya aja. Tapi beliau bagaikan permata, beda, ya kan? Apa ka'annahu al-yaqutu bainal hajri, kata ulama kan? Di dalam qasidah ada ka'annahu al-yaqutu bainal hajri. Seakan-akan beliau itu adalah sebuah yakut, sebuah permata di antara bebatuan yang lain. Misalnya di samping kita ada batu-batu di sini. Setelah itu ada nanti satu batu yakut. Ya pasti yang akan diambil orang lebih dulu adalah batu yakut, ya kan? Beda. Jadi sekalipun ini batu tapi batunya beda daripada yang lain. Rasulullah ya manusia tapi beda daripada manusia yang lain.
mempunyai kemuliaan yang lebih. Nah, semuanya dipuji ya, tapi pasti yang berzikir, yang baca Quran dalam sholat ya beda, lebih mendapatkan lebih pahala yang lebih banyak. Tapi semuanya mendapatkan ya masih semuanya mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan. Maka bahwasanya Allah memuji atas semuanya. Sama ada yang berzikir dalam keadaan berdiri atau membaca Al-Quran. Pokoknya Quran itu terhitung zikir, yalah. Quran itu terhitung zikir, bahkan Quran itu paling afdal zikir. Faqala, maka Allah memfirmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini kan sebelumnya Allah di dalam ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan akan yang namanya ulil albab, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang baik, yang benar, yang mempunyai kecerdasan. Nah, orang-orang yang mempunyai pemikiran itu kata Allah, siapa mereka? Ulil albab. Kata Allah, alladzina yadhkurunallah. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan bangun, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan atas lembung mereka. Artinya ketika mereka rebahan atas lembung tetap berzikir. Banyak zikir itu menunjukkan akan akal seseorang. Menunjukkan akan akal seseorang. Apa dia? Tidak lupa kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu mengingatkan dia kepada Allah, ya kan? Tapi kalau seseorang itu lupa sama Allah, ya berarti kan dia sekarang otaknya itu kurang fungsi. Kalau kita sebenarnya fungsikan otak, pasti setiap detik kita akan ingat sama Allah. Ya secara jujur kayak gitu memang. Kalau kita fungsikan otak kita, fungsikan hati kita dengan benar, setiap detik kita selalu akan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya memang segala sesuatu mengingatkan kita kepada Allah, dan segala sesuatu juga mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kan disebutkan orang yang selalu ingat sama Nabi. Kan para ulama kan sebagian mereka itu mengatakan mereka itu nggak ada yang namanya kesedihan, dan mereka itu mengatakan wa kaifa yaqtur ala qalbi hazan wa ma'i Muhammadun jaddil hasan. Wa kaifa yaqtur ala qalbi hazan, dan bagaimana mungkin terlintas di dalam hatiku itu kesedihan? Bagaimana mungkin, kata mereka. Wa ma'i Muhammadun jaddil hasan, dan bersamaku Nabi Muhammad, kakek daripada Sayyidina Hasan. Artinya orang yang berpikir dia akan merasakan selalu kebersamaan dengan Nabi Muhammad, ya kan? Akan selalu ingat dengan Nabi Muhammad. Itulah orang yang memungsikan akan pemikirannya dan hatinya, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Ya berarti ya jujur aja kita semuanya kadang-kadang ya banyak lupanya, banyak lupanya kita. Walakin, dan akan tetapinya, kata beliau, ma zakarna, apa yang kami sebutkan akannya, fihi, padanya pembahasan membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di malam hari, itu ziyadatul fadli, tambahan keutamaan. Kalau asal keutamaan, asal fadilah, asal pahala itu hasil walaupun kita baca Al-Quran sambil rebahan tanpa wudu. Tapi kalau yang lebih daripada keutamaan yang lebih, fadilah yang lebih, pahala yang lebih, itu tergantung kualitasnya. Yang paling bagus kualitasnya kita baca di malam hari ketika kita sholat, ketika kita bangun setelah baca Fatihah, kita baca Al-Quran. Nah, jadi ini kata beliau adalah tambahan keutamaan. Adapun yang tadi asal keutamaan bisa hasil dengan walaupun kita baca Quran dalam keadaan rebahan dan tanpa wudu. Nah, sekarang coba pikir. Kata beliau, fa in kunta, maka jikalau adalah engkau min tujari tariqil akhirah, daripada para pedagang. Min tujar, daripada para pedagang. Apa itu pedagang?
pedagang itu kan artinya orang yang selalu berpikir apa keuntungan, gak mau rugi, itu artinya pedagang, ya kan? Orang yang selalu berpikir bagaimana untung dan jangan sampai rugi. Nah, kalau engkau pedagang, beneran pedagang, yang mana engkau itu pedagang thariqil akhirah, pedagang yang di jalan akhirat. Engkau ini orangnya, sikap kamu itu pengen untung, gak mau rugi. Dalam apa? Kamu itu pengen untung, jangan sampai rugi dalam masalah akhirat. Kalau memang begitu kamu, fala yasul, kalau gitu berarti maka tidak mudah, gak ringan, alaika atas engkau, tarkul fadhi, meninggalkan sebuah keutamaan. Tarkul fadhi, meninggalkan sebuah keutamaan. Jadi kalau kita memang pedagang beneran, artinya memang benar-benar kita itu pengen untung, keinginan keuntungan itu lebih kuat, ya pasti ya, kalau ada yang lebih afdal kita akan memilih yang lebih afdal, ya kan? Kalau yang memang gak bisa lebih afdal, ya yang di bawahnya sedikit, yang di bawahnya sedikit. Kalau gak bisa lagi, ya di bawahnya lagi sedikit. Kalau gak mungkin lagi, ya di bawahnya sedikit. Tapi gak langsung turun ke bawah, gak, ya kan? Atau sama sekali gak mendapatkan fadilah sama sekali, kosong hidupnya daripada Al-Quran, kosong dirinya daripada zikir. Ya itu kan ya hati kosong itu sekarang kan ya memang dia itu gak ada keuntungan sedikit pun, ya kan? Maka kan dikatakan apa? Tidaklah seseorang yang di dalam surga itu menyesal kecuali atas waktu yang mana dia itu gak melakukan ibadat pada itu waktu. Sudah dalam surga, ternyata orang ini yang dalam surga apa? Dia merasa penyesalan, kok kemarin ada waktu misalnya 1 jam aku sia-siakan tanpa zikir, tanpa ibadah, tanpa ilmu. Itu kita akan menyesalkan nanti. Sekalipun kita di dalam surga. Ketika seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga, dekat sekali sama Nabi Muhammad, kita jauh misalnya, pasti kita akan merasakan kerugian sekalipun dalam surga, ya kan? Nah, dari sini kita harus mempunyai keinginan kuat, pengen dekat sama Nabi. Mulai sekarang kita berusaha. Jangan sampai nanti di akhirat ya rugi. Ada orang mereka itu mendapatkan tempat yang sangat dekat sama Nabi Muhammad, kita jauh misalnya, jangan sampai, ya kan? Jadi bukan hanya keinginan masuk surga, bukan. Keinginan kita lebih dekat sama Nabi Muhammad. Nah, waqad qala Aliyun, dan sungguh telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah daripada beliau, kata Sayyidina Ali, man qara'al Qur'an, barang siapa membaca akan Al-Qur'an, wa huwa qa'imun, dan dia dalam keadaan berdiri, fi salati, di dalam salatnya. Artinya kan setelah baca Fatihah masih berdiri. Man qara'al Qur'an, barang siapa membaca ia akan Al-Qur'an, wa huwa qa'imun, dan dia dalam keadaan berdiri, fi salati, di dalam salat, kana lahu, adalah baginya, bikulli harfin, dengan setiap huruf, mi'atu hasanah, pahala 100 kebaikan. Pahala yang mana ini pahala dicatat 100 kebaikan. Jadi kalau ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ya kan, ini baca Al-Quran, tapi ini kita baca Al-Quran dalam keadaan salat, dalam keadaan wudu. Nah, ini bacaan kita itu ditulis pahalanya itu 100 kebaikan, ya kan? Satu kebaikan yang kita lakukan ditulis 100, itu kan. Tapi ini bacaan Al-Quran yang berdiri dalam keadaan salat. Jadi bacaan pahalanya ya besar, ya kan? Waman qara'al Qur'an, dan barang siapa membaca ia akan Al-Qur'an, wa huwa, dan ia qa'idun, dalam keadaan duduk, fi salati, di dalam salat. Dia dalam keadaan salat juga, tapi ketika duduk. Bagaimana ini? Apakah ketika i'tidal? Enggak, ketika i'tidal. Kan yang namanya salat kita, salat sunnah, boleh aja duduk, ya kan? Kita salat sunnah misalnya ada satu orang dia pengen salat duha, dia duduk,
Nah, setelah baca Fatihah dalam keadaan duduk dia baca surah. Ini kan baca ini kan dihitung bacaan Al-Qur'an ketika duduk walaupun di dalam salat. Nah, pahalanya ya beda. Pahalanya beda sedikit. Kana lahu adalah baginya bikulli harfin dengan setiap huruf khamsuna hasanah 50 dicatat 50 kebaikan, ditulis pahala 50 kebaikan. Kana lahu adalah baginya bikulli harfin dengan setiap huruf khamsuna hasanah pahala, yang mana itu pahala ditulis 150 kebaikan, 50 hasanah. Jadi ya luar biasa Allah, kita lakukan satu kebaikan tapi yang dicatat misalnya 100 kebaikan. Kita melakukan kebaikan yang dicatat 50 kebaikan. Ya kan? Ya bayangkan aja. Misalnya kalian nabung. Ada misalnya kalian nabung ada tempat khusus misalnya kan. Ya misalnya ada bank syariat beneran, ada bank syariat kan, ada bank syariat. Ketika kalian nabung, enggak usah bank lah. Misalnya ketika kalian nabung atau anggap aja kita misalnya taruh uang, ya kita bisa celengan sendiri. Anggap ketika kita bisi celengan, ketika kita bisi celengan, kata ayah kita, kamu kalau naruh satu koin, satu uang misalnya satu uang receh, nanti ayah akan buatin 100.000. Ya ini pasti rajin ya kan. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ya kan memperlakukan kita dengan luar biasa istimewanya. Kita lakukan satu kebaikan bisa mendapatkan, bisa ditulis 100 kebaikan. Nah, tapi kalau bacanya ketika sholat duduk, maka itu ditulis 50 hasanah kebaikan. Wa man qara al-Qur'an, dan barang siapa membaca ia al-Qur'ana akan Al-Qur'an fi ghairi salah, di luar salat. Fi ghairi kan asalnya pada selain, artinya bisa kita artikan di luar salat. Fi ghairi salah, pada selain salat, artinya di luar salat, ketika enggak salat. Wahwa, dan ia ala wudu'in, atas keadaan berwudu. Jadi sekarang dia baca Al-Quran tapi enggak dalam keadaan salat, tapi wudu juga, tetap berwudu. Nah, bagaimana? Fa khamsun wa ishruna hasanah, maka pahalanya khamsun wa ishruna hasanah ditulis 25 kebaikan, 25 hasanah. Fa khamsun wa ishruna hasanah, maka pahalanya ditulis 25 hasanah kebaikan. Wa man qara al-Qur'an, dan barang siapa membaca akan Al-Qur'an ala ghairi wudu, tanpa wudu, ala ghairi wudu'in, tanpa wudu. Bagaimana pahalanya? Fa asyru hasanat, maka pahalanya ditulis 10 kebaikan. Jadi yang biasanya kita dengar bacaan Quran digandakan 10, itu 10 itu bagi yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan di luar salat dan tanpa wudu. Tapi kalau kita wudu, biasanya kita lakukan kan biasanya kita pakai wudu, itu dihitung pahalanya 25. Tapi kalau kita dalam keadaan salat, misalnya pengen salat duha sambil duduk, itu nanti ditulis 50. Pengen berdagang lagi, artinya mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan daripada pahala dalam keadaan salat berdiri, itu kita baca Al-Qur'an. Pahalanya akan lebih besar, dapat 100 kebaikan, ditulis pahala 100 kebaikan. As-salisu, yang ketiga, fi miqdaril qiraah, ini sekarang yang ketiga daripada adab yang zahir di dalam membaca Al-Qur'an. Kata beliau, adab yang ketiga fi miqdaril qiraah, pada ukuran membaca Al-Qur'an. Walahu, dan baginya ukuran membaca Al-Qur'an salasu darajatin, ada 3 derajat. Jadi ada ukurannya juga, ada takarannya juga. Karena kalau kebanyakan nanti kalau kebanyakan ya baca Quran banyak banget, misalnya pengen baca, kata dia langsung
Ini orang misalnya nggak ada rutin baca Quran, nggak ada dulunya rutin baca Quran, langsung dadakan kata dia pengen setiap hari baca 10 juz. Ya satu hari mungkin atau 2 hari. Setelah itu nanti liburnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa baca Quran lagi. Kenapa? Trauma nanti. Ya kan, banyak orang sekarang ya gitu, gara-gara kebanyakan ibadat disemangatin setan dulu. Setan itu kadang-kadang sengaja dibumbuin dia, ayo amal lagi, amal lagi, amal lagi. Setelah itu apa? Setelah itu nggak ada amal lagi. Sudah, kata dia kecapean. Seakan-akan dia itu jadi trauma daripada baca Al-Quran, trauma daripada ibadah, ya kan? Jadi kita mulai sesuatu itu dengan sedikit demi sedikit. Kalau kita mulai sedikit, nanti sudah mulai terbiasa. Lebih daripada 40 hari kita lakukan itu kegiatan, bisa ditambah. Jadi biasanya sesuatu itu menjadi tolak ukurnya itu kalau kita sudah lakukan 40 hari. Kalau sesuatu sudah pernah kita lakukan 40 hari, nah berarti ya kita sudah bisa istiqomah. Baru mungkin kita pengen tambah. Biasanya 40 hari itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau coba aja biasanya orang apa? Membaca misalnya wiritan. Misalnya ada wirdul latif kan biasanya. Nah, ini mungkin dia itu awal-awal itu semangat banget. Wirdul latif, kata dia pengen tambah lagi sama maratibul atas, sama maratibul haddad. Padahal ya stop aja, ini aja dulu. Ini dulu. Coba aja ini dulu wirdul latif ente lakukan 40 hari. Kadang-kadang hanya 10 hari ya sudah ada ujian. Kata dia sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Ya kan? Jadi apa? Kita usahakan untuk selalu untuk istiqomah sampai 40 hari ini. 40 hari ini pasti ada ujian-ujiannya. Nah, ketika dia itu selalu bisa istiqomah, dia itu selalu bisa menekuni apa yang dia lakukan tadi selama 40 hari, baru bisa dia tambah. Karena ini sekarang sudah menjadi kebiasaan dia. Kalau belum 40 hari biasanya belum jadi kebiasaan. Ya kan? Belum jadi kebiasaan. Tapi jadi kebiasaan, tapi jangan dianggap biasa. Kadang seseorang kebiasaan timbul jadi biasa, jangan. Jadi kita mempunyai kebiasaan daripada ibadat, ya kan? Tapi walaupun ini sudah menjadi kebiasaan, tapi jangan menjadi biasa. Ini masalahnya. Kadang-kadang kita ibadat banyak, ibadat lama sudah jadi kebiasaan, tapi timbul jadi biasa. Itu enggak ada manfaatnya, jadi kurang nanti. Jadi kita walaupun kita sudah lakukan ini ibadat misalnya bertahun-tahun, tapi kita lakukan seakan ini adalah pertama kali kita lakukan. Artinya dengan semangat yang kuat, dengan rasa yang kuat, dengan kekhusyuan yang kuat. Seakan-akan kita pertama kali membaca ini. Bagaimana semangat kita biasanya memulai sesuatu? Nah, bisa nggak ini semangat ada juga setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, ya kan? Jadi adat kebiasaan jangan sampai menjadi biasa. Kita biasakan diri kita dengan ibadah, tapi kita biasakan tapi jangan sampai menjadi biasa, ya kan? Biasakan tapi jangan jadi biasa. Nah, jadi ukuran membaca Al-Quran, walahu dan baginya ukuran membaca Al-Quran salah derajat, 3 derajat. Adnaha paling rendahnya, paling minimalnya bahasa kita kan, paling minimalnya membaca Al-Quran an yakhtima, bahwa dia itu mengkhatamkan fi syahri dalam jangka waktu 1 bulan marratan 1 kali. 1 bulan ada 1 kali khatam. Itu minimal kata beliau. Wa aqsaha, dan yang paling tingginya, paling maksimalnya kita baca Al-Quran berapa? An yakhtima, bahwa dia itu mengkhatamkan fi salasati ayyam, pada 3 hari. Itu sudah paling maksimal. Pengen lebih kata dia, pengen khatam 2 hari khatam, 3 hari khatam, ya janganlah. Bukan jangan, maksud kita artinya ya pilih 3 aja lebih bagus. Bukan berarti kita ngatakan jangan, artinya ya pilih 3 lebih bagus. Lebih kamu bisa lebih istiqomah. Kita lebih bisa memahami Al-Quran. Ini kan tujuan baca Al-Quran, supaya kita bisa memahami Al-Quran.
bisa memahami firman Allah Ta'ala, bisa memahami pesan-pesan Allah yang di dalam Al-Quran. Itu tujuan Quran. Bagaimana Al-Quran bisa merubah kehidupan kita, itu tujuan Al-Quran. Bukan hanya dibaca. Jadi apa? Kita baca ukurannya mungkin 3 hari sekali khatam, itu maksimal. Kalau kelebihan ya nanti hanya kadang-kadang timbul jadi hanya di lidah, hanya di lidah. Otak itu nggak bisa memahami lagi, kebanyakan overdosis, ya kan. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa membaca ia Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, fi aqalla, pada jarak waktu yang kurang, fi aqalla, pada jarak waktu yang kurang, min salasin, daripada 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari, kata Nabi apa? Lam yafqahu, dia nggak bisa memahami akannya Al-Quran. Jadi kalau kita pengen paham, kata Nabi, ya bacanya itu tiga hari khatam. Kalau kurang daripada 3 hari khatam, 2 hari khatam, 1 hari khatam, itu nggak bisa dipaham. Ini orang kesibukan baca aja, nggak bisa lagi merenungi, memahami daripada apa yang dia baca. Wa a'daluha, dan yang paling menengahnya, atau bisa kita katakan wa a'daluha, dan paling ideal, yang tengah ideal kan biasanya. Nah, yang idealnya itu an yakhtima, bahwa dia itu mengkhatamkan fi kulli usbu, pada setiap seminggu, marratan, 1 kali. Setiap 1 minggu 1 kali khatam, itu yang menengah, yang ideal bahasanya kan. Kalau yang 3 hari khatam, itu yang memang semangatnya tinggi, ya kan. Tapi itu juga pasti melalui proses, ya kan. Dulunya misalnya 1 bulan sekali khatam, setelah itu 1 bulan 2 kali khatam, setelah itu nanti ningkat sampai 3 hari bisa mengkhatamkan Al-Quran. Itu kan perlu proses. Begitu juga yang seminggu sekali, itu pun juga perlu proses. Apalagi di zaman kita sekarang, orang sudah jauh daripada yang namanya Al-Quran. Untuk baca Quran 1 hari 1 juz aja seminggu, ya perlu proses kadang-kadang, ya kan. Biasakan aja dulu mungkin 1 hari 1 halaman, nanti kan biasakan 1 hari setengah juz, ya kan. Nah, perlu proses. Nah, wa ammal khatmu, kata beliau, dan adapun mengkhatamkan fi kulli yaumin, pada setiap 1 hari, setiap sehari langsung bisa khatam, sehari khatam, itu kata beliau fa ghairu mustahab, tidak disunahkan, enggak mustahab. Mustahab itu kan artinya disukai di dalam agama. Itu enggak mustahab, kata beliau, enggak disunahkan. Artinya yang lebih mustahab, yang lebih disukai agama kita itu 3 hari baru khatam. Agama lebih suka kita itu 3 hari khatam dibandingkan 1 hari langsung khatam. Kenapa? Ya supaya 3 hari bisa memahami Al-Quran sambil memahami. Ya kata kita, ya ada para sahabat si fulan baca sahatam sehari, atau kan bacaan-bacaan yang banyak. Ya sebahagiannya memang ya mungkin bisa kita katakan ya hampir keramat ya lah, ya kan. Sidin Utsman dalam 1 rakaat khatam Al-Quran. Kita satu rakaat khatam Al-Quran, esok harinya masuk rumah sakit, ya kan. Ya hampir, ya, kita katakan hampir jadi kayak seperti keramat, ya kan. 1 rakaat khatam Al-Quran. Itu kan ya, dan juga bisa kita, dan bisa ada kemungkinan juga bisa kita katakan itu gak rutinan beliau, bukan rutinan beliau yang satu rakaat khatam, ya kan. Karena disebutkan juga, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman itu, beliau itu membaca Al-Quran dalam jangka 1 minggu khatam. Di dalam Ihya disebutkan bahwasanya Sayyidina Utsman itu membuka akan bacaan Al-Quran beliau pada malam Jumat,
mulai malam Jumat beliau membaca Al-Baqarah sampai surah Maidah. Kalau malam Jumat mulai surah Baqarah sampai surah Maidah. Malam Sabtu beliau mulai daripada surah Al-An'am sampai surah Hud. Malam Minggu beliau mulai surah Yusuf sampai surah Maryam. Malam Senin dari surah Toha sampai Tasimim. Malam Selasa mulai surah Ankabut sampai surah Shad. Malam Arbi'a dari surah Alif Lam Mim Tanzil sampai surah Ar-Rahman. Malam Khamis beliau khatamkan Al-Quran. Nanti malam Minggu Jumatnya lagi balik lagi seperti yang tadi, Baqarah sampai Maidah. Jadi ini yang dilakukan beliau. Jadi ya mungkin pada ya terkadang bisa beliau khatamkan dalam jangka serakaat. Tapi ya biasanya beliau begini juga, kadang-kadang seminggu khatam Al-Quran, ya kan? Jadi ya mungkin ya kadang-kadang jadi yang asalnya kita itu ya paling maksimal 3 hari baru khatam, ya kan? Yang asalnya 3 hari itu sudah cukup untuk khatam Al-Quran. Gak usah dipaksakan 2 hari khatam atau 1 hari khatam. Ya mungkin kadang-kadang ketika memang waktu luang banyak, ya kan? Tapi bukan setiap kali, bisa lebih banyak mungkin. Tapi ya asalnya 3 kali aja, 3 kali. Dan ini yang memang lebih bagus. Ini yang lebih bisa menjadikan kita memahami Al-Quran. Nah kadang-kadang kan kata kita ya Al-Quran itu kan kata kita bagus, hitungannya zikir, ya nggak masalah, banyak-banyak aja baca Al-Quran, langsung aja sehatam sehari, ya kan? Atau 2 hatam sehari, 3 hatam sehari misalnya kalau dia sanggup. Nah kata dia semakin banyak semakin bagus. Kata dia semakin banyak semakin bagus. Kata Imam Ghazali ada jawab kata beliau wa iyyak, dan hati-hati jangan sampai kata anta tasarraf, bahwa engkau berfikir. Wa iyyak, hati-hati, waspada, jangan sampai anta tasarraf, bahwa engkau berfikir bi'aqlik, dengan akal engkau, fatakul, maka engkau katakan maka khairan wa nafi'an fakullama kana aksar kana anfa. Maka khairan, sesuatu yang baik, wa nafi'an, dan yang manfaat, fakullama, maka setiap kali, kana aksar adalah ia itu lebih banyak, kana anfa lebih manfaat, kana anfa adalah ia lebih manfaat. Jangan begitu kata beliau. Jangan sampai kamu berpikir bahwasanya sesuatu yang baik dan sesuatu yang manfaat, maka setiap kali itu dia lebih banyak akan lebih manfaat. Enggak. Bukan setiap sesuatu yang baik dan manfaat kalau lebih dibanyakan akan lebih baik, enggak. Kadang-kadang yang enggak bisa. Misalnya aja nanti akan dimisalkan beliau seperti obat. Obat itu kan kadang-kadang baik kan. Tapi coba sakit satu orang, dia sakit kepala, langsung dia minum bodrek 12 biji. Bahaya, sekalipun bagus, obat bagus, tapi nggak bisa, ya kan? Jadi bukan setiap yang baik berarti kita banyak dengan artian kalau lebih banyak lebih bagus, bukan, ya kan? Bukan yang baik dan yang manfaat kalau kita banyakkan lagi dia akan lebih manfaat, enggak, bukan semuanya. Kalau sholawat terserah pengen banyak-banyak. Kalau pengen sholawat, ada seorang sahabat bilang sama Nabi kita pengen bersalawat kepada engkau sepertiga hari itu semuanya waktu dijadikan untuk salawat. Kata Nabi, in zitta fahuwa khairun lak, jika engkau lebihi lagi lebih baik. Pengen salawat lebih banyak, jangan sampai sepertiga hari aja, lebih baik kata Nabi. Setelah itu kata dia fanus, maka setengah hari pengen bersalawat, setengah hari pengen dijadikan waktu untuk salawat kepada Nabi aja.
Kata Nabi, in zitta fa huwa khairun lak, jika engkau tambahin lebih baik. Ya, terkejut nih, ternyata kok bisa lagi tambahin, makanya sudah setengah hari baca salawat. Setelah itu kata dia apa? Fadhulutain, sepertiga, 2/3 hari pengen salawat. Dijawab Nabi begitu juga biasanya. Setelah itu apa? Setelah itu akhirnya kata dia apa? Aku jadikan setiap waktuku, setiap detik-detik daripada hariku itu untuk bersalawat kepada engkau. Kata Nabi, apa jawaban Nabi? Idzan tukfahamuk wa tukfar dzambuk. Kalau begitu akan dicukupkan apa yang kamu pikirkan, artinya apa? Keperluan kamu, ini kan yang sesuatu yang kita pikirkan. Keperluan kamu semuanya akan dicukupkan Allah Ta'ala. Gak pusing-pusing lagi cari ini cari itu, gak pusing lagi. Sudah semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tukfa hamuk, dicukupkan hamuk, apa yang kamu pikirkan, artinya apa? Yang sesuatu yang biasanya keperluan kita akan dicukupkan Allah. Wa tughfar dzambuk, dan akan diampuni dosa engkau. Ini kan masalah akhirat, diampuni dosa. Artinya apa? Artinya maksud Nabi sekarang, kamu kalau jadikan setiap waktu untuk salawat kepadaku, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kan kesimpulannya, kebahagiaan dunia akhirat semuanya. Jadi kalau salawat bebas sebanyak-banyaknya, pengen 10.000, 20.000, ya kan, bisa. Ya tapi ya proses, ya kan. Jangan langsung banyak, nanti libur 2 tahun gak baca salawat, astagfirullah banget ini, ya kan. Jadi ya perlahan, ya, semua perlu proses. Nah, jadi kata beliau, jangan sampai kita berpikir sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat, kalau lebih banyak lagi akan lebih baik. Enggak, bukan begitu. Fa inna aqlaka, maka bahwasanya akalnya engkau la yahtadi, tidak sampai akal engkau, enggak bisa sampai, enggak bisa memahami, bisa juga kita artikan. La yahtadi, tidak sampai atau tidak bisa memahami. Ila asraril umuril ilahiyah, kepada rahasia al umuril ilahiyah, perkara atau urusan al ilahiyah, urusan Tuhan, perkara Tuhan. Wa innama, dan hanya saja tatalaqahu, bisa memahami akannya perkara Tuhan, akan perkaranya Tuhan. Siapa? Apa yang bisa memahami akan perkaranya Tuhan? Quwwatun nubuwah, kekuatan kenabian. Quwwatun nubuwah, kekuatan kenabian. Jadi sekarang ada yang namanya asrar umuril ilahiyah, rahasia perkara Tuhan. Allah sudah jadikan bahwasanya ini orang kalau baca Al-Qur'an yang paling bagus 3 hari. Apa paling maksimal 3 hari, ini akan lebih manfaat bagi dirinya. Nah, orang dengan akalnya kata dia ya banyak-banyak ya bisa aja lebih daripada 10 juz sehari, mungkin aja langsung 30 juz satu hari, karena secara akal bisa aja kata dia. Nah, kata beliau, akal kamu itu, kata beliau, gak bisa sampai kepada perkara Tuhan. Nah, dan hanya saja yang bisa memahami daripada perkara Tuhan yaitu kekuatan Nabi seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang Nabi, beliau itu mempunyai apa? Quwwatun nubuwah, kekuatan kenabian. Ini kekuatan kenabian beliau menjadikan beliau itu bisa memahami daripada rahasia Tuhan, bahwasanya yang bagusnya, yang paling maksimalnya untuk seseorang bisa memahami Al-Quran, baca Quran itu 3 hari baru khatam, ya kan. Jadi apa? Itu pemikiran Nabi ya lebih bagus daripada pemikiran kita. Jangan sampai kan, ya kan. Nabi aja bilang apa itu yang kalau pengen paham, ya kan, ya, apa itu 3 hari. Kalau kurang kata Nabi daripada 3 hari khatam, sudah sebelum 3 hari sudah khatam, kata Nabi lam yafqahu, kata Nabi kan tadi, dia tidak bisa memahami akan Al-Quran. Jadi apa, sudah 3 hari, ya kan, 3 hari baru khatam. Ya kecuali ya mungkin kata kita tadi apa, kadang-kadang aja ya, memang kayak keburungan ya, gak ada kerjaan sama sekali. Nah, tapi di sana ada juga disebutkan apa penjelasan secara lebih detail. Di dalam Ihya Ulumuddin ada pendetailan lagi. Di dalam Ihya Ulumuddin
Imam Ghazali menyebutkan jikalau seseorang itu memang ibadah, kerjaannya hanya ibadat, artinya apa? Dia nggak sekolah, kerjaannya hanya ibadat. Mungkin dia sudah tua, nggak sekolah lagi, ya kan? Sudah tua, nggak sekolah lagi. Umur 50 tahun, ya kan? Sekarang kata dia ya pengen ibadat aja. Nah, kalau orang yang kerjaannya hanya ibadat aja, kata beliau ya nggak pantas kalau kurang daripada 2 khatam dalam seminggu. Jadi kalau orang yang memang nggak ada kerjaan lain, dia nggak kerja mencari uang, dan juga dia nggak ngajar, nggak belajar, kerjanya hanya sholat, baca Quran, ya kalau ini kata beliau sudah 1 minggu usahakan 2 khatam, jangan sampai kurang. 1 minggu 2 kali khatam Al-Quran. Tapi kalau orangnya ini kata beliau ya dia itu berjalan di jalan Allah, tapi bukan hanya dengan ibadat secara zahir aja, bukan. Tapi dia itu sekarang dia itu berjalan di jalan Allah dengan amal hati. Hatinya ada masalah kadang-kadang dia duduk meresapi akan rasa cinta kepada Allah, rasa kerinduan kepada Allah, meresapi akan rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kan ada amal-amal hati. Dan dia itu meresapi akan merasa kebersalahan dia kepada Allah atas kekurangan dia di dalam ibadat. Ini kan amal-amal hati. Nah, dia sibuk dengan itu. Dan juga dia sibuk dengan amal-amal fikir, amal-amal pemikiran. Dia mentadabburi akan kebesaran Allah pada segala ciptaan Allah. Dan juga dia atau dia juga misalnya sibuk dengan mengajar ilmu. Kalau begitu kata beliau, kata Imam Ghazali, nggak masalah. Kalau dia itu khatam Al-Quran dalam 1 minggu sekali aja. Kenapa dia dalam 1 minggu 1 kali khatam aja? Karena kan banyak kesibukan ngajar, atau tadi kan masalah hati dia yang dia cenderung, dan juga dia sibuk dengan pemikiran mentadaburi akan alam semesta. Nah, itu nggak masalah 1 minggu 1 khatam. Tapi kalau orang yang tadi hanya kerjanya ibadat aja, kan memang itu yang dia bisa, ya kan? Ya itu 2 khatam 1 minggu, 2 khatam 1 minggu. Nah, akan tetapi kata Imam Ghazali, jikalau seseorang pemikirannya itu terbuka, orang yang mempunyai pemikiran yang tembus, nah dia itu tembus pemikirannya di dalam makna-makna Al-Quran. Nah, kadang-kadang kalau orang begitu kata beliau cukup aja 1 bulan 1 kali khatam. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang yang begitu, yang dia itu pemikirannya tembus, artinya luar kuat di dalam Al-Quran, pemikirannya itu meresapi sangat luar biasa ke dalam Al-Quran. Kadang-kadang dia itu kan 1 ayat aja mungkin perlu 1 ayat mungkin perlu berjam-jam. Mungkin kadang-kadang dalam 1 ayat dia itu semalam suntuk mengulang-ulangin 1 ayat aja. Kenapa? Karena karena luar biasa tadabburnya. Jadi 1 ayat itu aja diulang-ulang, mulai setelah Isya sampai subuh. Itu aja 1 ayat yang diulang-ulang. Itu kan orang-orang yang memang luar biasa, orang-orang yang tembus pemikiran mereka. Itu nggak masalah sebulan 1 kali khatam. Yang masalahnya kayak kita yang banyak nganggurnya, ternyata yang nggak ada khatamnya, ya kan? Ya usahakan kita berusaha, mudahan lebih baik lagi, ya kan? Amin. Fa'alaika bittiba' fa inna khawasal umur la tudrak bil qiyas. Fa'alaika, maka atas engkau bil ittiba', dengan mengikuti apa yang diarahkan Nabi tadi sudah. Nabi mengarahkan kita membaca Al-Quran 3 hari baru khatam. Kalau kurang daripada 3 hari kata Nabi nggak bisa kita nggak bisa paham, ya kan? Nah, jadi sudah ikutin Nabi. Fa inna khawasal umur, maka bahwasanya perkara-perkara yang khusus itulah tudrok, tidak dipaham, tidak diketahui bil qiyas, dengan qiyas. Tidak diketahui, tidak dipaham, tidak didapatkan bil qiyas dengan qiyas. Kan kadang-kadang seseorang bisa pengen mengkias. Kata dia semakin ini ibadat, kata dia, salawat ini ibadat, misalnya salawat ibadat, ini baca Al-Quran juga ibadat, kata dia.
Nah, sama-sama ibadat ya, berarti kan ketika sholawat itu semakin banyak semakin bagus, begitu juga membaca Al-Quran semakin banyak semakin bagus, kan sama-sama ibadat. Dia pengen kias begitu, gak bisa. Gak semua sesuatu bisa dikias. Kata Imam Ghazali kan tadi, perkara-perkara yang khusus la tudrak bil qiyas, tidak dipaham, tidak didapatkan dengan kias, enggak. Sekarang kata beliau, wa ma tara, apakah engkau tidak memikirkan, engkau tidak memandang, kaifa, bagaimana, nudibta, engkau disunahkan, ila shalah, kepada melakukan salat, jami'an nahar, di sepanjang hari, wa nuhita, dan engkau dilarang, anha, daripada salat, fi awqatin muayyanah, pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi secara umum kata beliau, coba kita secara umum kita kan disunahkan, dianjurkan untuk melakukan sholat pada seluruh siang hari. Nah, tapi sekarang ternyata di situ juga kita dilarang daripada sholat pada waktu-waktu yang tertentu. Umirta bitarkiha, engkau diperintahkan dengan meninggalkan sholat, ba'da subhi, setelah sholat subuh, wa ba'dal asri, dan setelah salat asar, wa 'indat tulu', dan ketika terbit matahari, sampai waktu isyraq, ya kan, sampai waktu isyraq, wa 'indal ghurub, dan ketika ghurub, tenggelam matahari. Artinya kan ini biasanya disebutkan dengan sebutan isfirar. Ketika mulai tenggelam matahari kan itu sudah menguning. Kan itu biasanya kalau di kitab fikih kan disebutkan dengan al-isfirar. Menguningnya siang. Waz-zawal, dan ketika tergelincirnya matahari. Jam 12 tepat itu kan waktu tergelincirnya matahari. Mulai setelah itu tergelincirnya matahari. Itu kan kita dilarang untuk salat. Nah, wadzalika, dan yang demikian itu semuanya yantahi, sampai ila qadri, kepada ukuran thulutsin nahar, sepertiga hari. Itu waktu-waktu yang tadi yang dilarang. Kalau kita kumpulkan semuanya, setelah subuh, setelah asar, setelah terbit matahari, ketika zawal, kalau kita kumpulkan itu totalnya kata beliau ya bisa jadi sepertiga hari. Ya kan, jadi diperintahkan untuk melakukan sholat kan di sepanjang hari, perintah secara umum, tapi dilarang pada waktu-waktu tertentu. Kita diperintahkan untuk untuk membaca Al-Quran ya secara umum, tapi yang lebih bagusnya jangan sampai yang lebih bagusnya khatamnya sampai 3 hari baru khatam. Jangan over, jangan kebanyakan. 2 hari khatam atau 1 hari khatam, jangan. Lebih bagus 3 ya, lebih bagus 3 hari baru khatam. Bukan dilarang, enggak dilarang, tapi yang lebih bagus 3 hari baru khatam. Jadi bukan segala sesuatu bisa dikias. Fakaifa, maka bagaimana, artinya kan bagaimana ini sekarang bisa dibantah. Fakaifa, maka bagaimana ini sekarang bisa dibantah. Wa asarul fasad, dan hal keadaan wa asarul fasad, hal keadaan pengaruh al-fasad, kerusakan, zahirun, itu nampak, ala qiyasika, atas qiyasnya engkau, hadza, ini. Fa innahu, maka bahwasanya, kaqaulil qail, itu seperti perkataan orang yang ngomong, orang yang berkata-kata, kata dia, ad-dawa'u nafi'un, obat itu bermanfaat. Ad-dawa'u nafi'un, obat itu manfaat, kata dia, lil maridi, bagi orang yang sakit. Fa kullama kana aktsar fa huwa anfa, maka setiap kali itu obat adalah ia aktsar, lebih banyak obatnya, fa huwa anfa, maka lebih manfaat. Ya kan?
Ada orang bilang obat itu manfaat bagi orang yang sakit. Maka kalau manfaat berarti setiap kali sesuatu itu lebih banyak, sesuatu yang manfaat itu lebih banyak, maka akan lebih manfaat. Bukan. Wa anta, dan engkau, kata beliau, ta'lam, tahu aja, annaka saratad dawa, bahwasanya banyaknya obat, rubbama taqtul, terkadang bisa membunuh, ya kan? Bisa membunuh. Jadi tapi bisa perlu dipahaminya, bukan larangan untuk bahwasanya menghatamkan Quran dalam satu hari atau menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari, bukan larangan. Tapi bahasanya yang lebih bagus, yang lebih utama, biar 3 hari aja. Biar 3 hari aja baru hatam. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran, tujuan membaca Al-Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana bisa kita memahami pesan-pesan Tuhan kita yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran hatamnya lebih cepat, itu kadang-kadang kita nggak bisa mentartilkan, ya kan? Sedangkan tartil itu yang bisa lebih membantu kita untuk memahami Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Ummi Salamah, beliau itu mensifatkan akan bacaan Nabi. Ternyata beliau itu mensifatkan bacaan Nabi itu adalah bacaan yang jelas, huruf demi huruf. Itu bacaan Nabi, jelas huruf demi huruf. Dan perlu di sana ada juga sesuatu yang lain juga, kan? Kata Nabi utlul Quran wa buku fa in lam tabku fatabakau. Utlul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran, wa buku, dan menangislah oleh kalian. Fa in lam tabku, maka jika kalian itu enggak menangis, fatabakau, buat supaya bisa nangis. Buat bisa supaya bisa nangis. Kalau kita kecepatan, mana ada nangisnya, ya kan? Kan jadi perlu. Diceritakan bahwasanya ada seseorang ulama, orang yang saleh, nama beliau adalah Saleh juga nama beliau, Saleh Al-Marri. Kata beliau, aku membaca akan Al-Quran atas Rasulullah di dalam tidur. Artinya dia ketiduran dan di dalam tidur ternyata bermimpi membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Nah, setelah itu kata Rasulullah, ya Saleh, wahai Saleh, hadhil qiraah, ini bacaan. Tapi kata Rasulullah, fa'inal buka, mana menangisnya? Kalau baca-baca aja jangan, harus ada nangisnya. Ainal buka, kata Nabi, mana menangisnya? Nabi juga menyabdakan innal Qur'an nazala bihuznin, bahwasanya Al-Qur'an itu turun bihuznin, dengan kesedihan. Ya kan? Kita artikan dulu, dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuh, maka apabila kalian itu baca akan Al-Qur'an, kemudian membaca akannya Al-Qur'an, fatahazanu, maka sedihlah kalian. Kata kita, kok baca Quran sedih? Arti maksud sedih itu gimana? Artinya kita itu ketika baca Al-Quran, ingatin di dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan akan neraka, akan janji-janji siksa, akan ini akan itu, kan banyak. Nah, kita renungin itu, dan kita juga renungin kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Ini coba Allah memperingatkan daripada maksiat ini siksanya ini, maksiat ini siksanya ini perbuatan dilaknat ini kini. Dan kita renungin, kita melakukan ini maksiat aku kerjakan, ini maksiat aku kerjakan, ini maksiat aku kerjakan, ini ketaatan aku enggak kerjakan. Kan kita sekarang merenungi diri kita, merenungi kemaksiatan kita, ya pasti akan sedih. Kalau sudah ada kesedihan itu, maka kita akan bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Itu maksud sedih di sini, artinya kita sambil merenungi akan janji-janji siksa Allah, dan kita merenungi kekurangan kita, ketaksiran kita, kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini mudahan
kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang lebih dekat dengan Allah, orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang lebih dekat dengan Al-Qur'an. Dan semoga Al-Qur'an menjadi hujjah bagi kita di akhirat, menjadi hujjah lana yang bisa membantu akan kita, yang bisa membela akan kita. Amin Allahumma amin. Wallahu ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Insyaallah nanti kita kalau malam Jumat ada juga kegiatan maulid, ya kan, insyaallah membaca maulid dia ulami. Siapa yang ikut serta bisa ini umum aja.